Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Imam Ibnu Rajab mengingatkan bahwa wahai orang yang selalu rugi di dunia ini ya, dengan melakukan banyak maksiat atau dengan menyia-nyiakan waktunya, qad aqbalat ayyamu at-tijaratir rabihah. Telah tiba hari-hari perniagaan yang sangat menguntungkan. Man lam yarbah fi hadha syahri fa fi ayyi waqtin yarbah. Kalau orang di bulan Ramadan tidak mendapatkan keuntungan yang besar, maka di bulan apa lagi dia dapat keuntungan ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat seseorang dimudahkan untuk berbuat baik, nikmat seseorang dimudahkan untuk bertaubat dan menangisi dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Salawat dan salam semoga terus tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang paling mulia yang Allah Ta'ala utus kepada manusia akhir zaman ini, sehingga beliau merupakan anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada umat manusia di akhir zaman. Bapak, Ibu, dan Saudara rahimakumullah ta'ala, pembahasan kita pada malam hari ini insyaallah tentang menyambut bulan Ramadan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang berada di akhir zaman, umat yang terakhir, umat yang rata-rata usianya pendek dibandingkan dengan usia umat-umat zaman dahulu kala. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan banyak hal kepada umat Islam, kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga akan menjadi umat yang terdepan yang mengalahkan umat-umat yang lain. Allah berikan banyak sekali keistimewaan dan keutamaan bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan mereka sebagai umat terbaik. Allah jadikan mereka sebagai saksi bagi para nabi di hadapan umat-umatnya nanti. Allah Ta'ala turunkan kitab yang terbaik kepada umat Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala turunkan ajaran terbaik bagi umat Nabi Muhammad SAW. Demikian juga Allah Ta'ala syariatkan hal-hal yang bisa mengangkat derajat mereka, bisa menghapuskan dosa-dosa mereka. Termasuk juga Allah berikan kepada kaum muslimin musim-musim kebaikan, di antaranya adalah bulan Ramadan. Ketika disebut musim kebaikan, maka itu betul-betul merupakan kebaikan yang sangat besar bagi umat Nabi Muhammad SAW. Terus disampaikan umat Nabi Muhammad ya, supaya kita ingat-ingat kembali betapa mulianya menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Betapa indahnya, betapa umat utamanya menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang diberi kitab suci Al-Quranul Karim, yang diturunkan kepada mereka petunjuk terbaik, dan nanti akan menjadi umat manusia yang paling banyak berada di surga dan paling pertama masuk surga. Nabi SAW pernah bersabda,
nahnul akhirun min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah al-maqdi lahum bainal khalaiq. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah ini, Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa kita ini adalah umat terakhir dari penduduk dunia ini, karena kedatangannya memang terakhir dibandingkan umat Nabi Isa, nabi-nabi yang lain ya. Tapi kita menjadi yang pertama pada hari kiamat kelak ya. Ulama menyampaikan maksudnya yang pertama adalah yang nanti akan pertama kali dihisab, pertama kali akan ditentukan nasibnya, dan juga nanti pertama kali akan memasuki surga. Nah, ini diantara keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kita kembali ke yang tadi disampaikan ya, bahwa di antara keistimewaan yang lain adalah adanya musim-musim kebaikan, yang artinya umat Islam itu akan mendapatkan kebaikan yang banyak ketika berjumpa dengan musim-musim kebaikan tersebut. Akan mendapatkan keberkahan yang baik sekali ketika berjumpa dengan musim-musim kebaikan tersebut. Derajat-derajat dia dapatkan lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala lebih banyak, ampunan juga didapatkan seseorang di musim-musim kebaikan tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Di antara musim kebaikan yang sangat jelas sekali, karena waktunya itu panjang, sebulan penuh, adalah bulan Ramadan. Adalah bulan Ramadan, sebulan penuh, pagi dan siang, pagi dan malam, semuanya itu merupakan waktu-waktu yang sangat utama, waktu-waktu yang penuh dengan keberkahan. Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, beliau menyampaikan, "Idza kana awwalu lailatin min layali Ramadan suffidat asyayatin wa maradatu al-jin." Apabila di malam pertama Ramadan, syaitan-syaitan itu dibelenggu, demikian juga jin-jin yang besar. Jin-jin yang menjadi pemimpin-pemimpinnya dibelenggu. Wa futihat abwabul jannah lam yughlaq falam yughlaq minha bab. Kemudian pintu-pintu surga semuanya dibuka, tidak ada yang ditutup sama sekali. Wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha bab. Dan pintu-pintu neraka semuanya akan ditutup, tidak ada yang dibuka sama sekali. Wa yunadi munadin min kulli lailah, dan akan ada yang menyeru di setiap hari, setiap malam, ya baghiya al-khairi aqbil wa ya baghiya syarri aqsir, atau amsik. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, marilah kemari, fokuslah. Wahai orang yang menginginkan keburukan, tahanlah dirimu. Walillahi taqa minan nar wa dzalika min kulli lailah. Dan Allah Ta'ala memiliki hamba-hambanya yang bebas dari api neraka, dan itu terjadi setiap malam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala. Hadis yang mulia ini salah satu hadis yang menunjukkan keutamaan bulan Ramadan. Banyak sekali hadis yang disampaikan Nabi SAW tentang keutamaan Ramadan. Salah satunya adalah hadis yang tadi baru saja dibacakan. Idza kana awwalu lailatin min ayali Ramadan sufidat asyayatin. Apabila pada malam pertama di bulan Ramadan, maka syaitan-syaitan sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga jin-jin yang menjadi pemimpin-pemimpin dari bangsa tersebut. Dibelenggu sehingga tidak bisa leluasa menggoda hamba-hamba Allah Ta'ala. Nah, sebagian ulama menyebutkan dari kalimat ini sudah bisa difahami bahwa keberkahan bulan Ramadan itu sudah tampak ya, sejak awal malam. Dari maghrib misalnya, hari ini bulan Ramadan misalnya, maghrib, maka sejak itulah keberkahan itu tampak, keberkahan itu
tersebar bagi kaum muslimin di bulan Ramadan, karena Allah Subhanahu wa taala, karena syaitan-syaitan dibelenggu sehingga tidak ada yang bisa menggoda, atau mereka tidak bisa leluasa, atau sebagaimana disebutkan di kalimat sebelumnya bahwa memang yang dibelenggu adalah pemimpin-pemimpinnya. Nah, hal ini bisa kita lihat Bapak Ibu rahimahullah taala, bagaimana realita kaum muslimin di bulan Ramadan ya. Mereka akan lebih mudah berbuat ketaatan kepada Allah taala. Di antara sebabnya adalah ini. Nah, walaupun ada berita demikian dari Nabi SAW, orang harus terus waspada. Karena yang menggoda dan akan menjerumuskan seseorang ke dosa atau maksiat itu tidak hanya syaitan saja. Terus siapa yang harus diwaspadai? Teman-teman yang buruk. Korona su, teman-teman yang buruk. Lingkungan yang tidak baik. Kemudian, kalau zaman sekarang ya, media-media yang tidak baik, perangkat-perangkat yang tidak baik. Mungkin secara asal ya, pada asalnya tidak ada hukumnya sama sekali ya. HP dan yang lain sebagainya ya. Tinggal isinya. Tinggal bagaimana seseorang menggunakannya. Apakah bermanfaat atau tidak, melalaikan atau tidak. Atau bahkan mungkin menjerumuskan ke maksiat atau tidak. Nah, hal-hal ini yang kemudian terus diwaspadai, walaupun syaitan secara umum tidak bisa leluasa menggoda Bani Adam pada hari Ramadan. Ada kawan yang tidak baik, ada lingkungan yang kurang kondusif, ada produk-produk teknologi yang bisa juga menggelincirkan manusia, minimal membuat waktunya itu hilang sia-sia. Kembali kepada hadis yang mulia ini, Nabi SAW mengabarkan bahwa pintu-pintu surga semuanya dibuka, pintu-pintu neraka semuanya ditutup ya. Di antara keterangan ulama, ini menunjukkan bahwa atau ini akan memudahkan orang untuk bersemangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akan memunculkan keinginan supaya seseorang bisa masuk surga Allah. Dan juga ada keinginan agar seseorang selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW menyampaikan bahwa setiap malam itu ada penyeru. Nah, dalam riwayat lain disebutkan yang menyeru adalah malaikat-malaikat. Menyeru, ya baghil khairi aqbil, wahai orang yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Inilah saat engkau untuk berbuat baik dengan seluruh jenisnya. Inilah saat engkau untuk bersemangat dalam berbuat baik. Saatmu untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebanyak-banyaknya. Inilah peluang emas. Inilah kesempatan yang berharga. Yang bila terlewat, belum tentu orang bisa mendapatkannya kembali pada tahun yang akan datang. Kemudian malaikat juga mengatakan, wa ya baghi syarri, wahai orang yang menginginkan keburukan, amsik atau aksir, tahanlah dirimu. Tolong dihormati bulan Ramadan ini. Jauhilah kebiasaan-kebiasaan burukmu, karena bulan ini bulan yang mulia, Allah Ta'ala muliakan. Allah Ta'ala jadikan sebagai bulan turunnya Al-Quranul Karim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan yang di situ diturunkan Al-Quranul Karim. Bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh kebaikan, penuh ampunan, dan juga penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas orang itu lalai dari berbuat baik dan kemudian malah terus-terusan melakukan keburukan di bulan Ramadan. Nah, dalam kalimat ini ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, yang disebutkan merupakan perkataan atau seruan dari malaikat bahwa manusia di bulan Ramadan ada dua.
yang mau berbuat baik dan orang yang masih mau berbuat jahat atau dosa-dosa. Walaupun seseorang tidak mendengar ya seruan-seruan ini, tapi karena ini berasal dari Nabi Muhammad SAW, maka kita wajib membenarkannya. Mari kita sambut seruan itu untuk berbuat baik, dan kalau ada di antara kita berkeinginan untuk berbuat jahat, maka kita menahan diri untuk menyambut seruan malaikat tersebut. Wahai orang yang berbuat baik, kemarilah. Inilah saat yang ditunggu-tunggu orang yang soleh untuk mendapatkannya. Wahai orang yang mau berbuat jahat, berbuat dosa, tahan dirimu, ya. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Ketika disebutkan di dalam hadis ini bahwa manusia terbagi menjadi dua, maka hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi golongan yang pertama tadi, golongan atau orang-orang yang mau berbuat baik dan menginginkan kebaikan di bulan Ramadan. Dan kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai menjadi orang yang berbuat jahat, ya. Jadi jangan sampai misalnya ketika mendengar hadis ini menunjukkan dua golongan manusia di Ramadan, golongan yang berbuat baik, oh itu aku misalnya. Tidak boleh seperti itu. Tetap kita butuh pertolongan kepada Allah, butuh doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjadi bagian yang baik ini. Lalu ketika melihat ada golongan yang kedua, golongan yang ingin keburukan, langsung tangan kita menuju oh kai, tidak boleh. Mungkin saja Allah Ta'ala berikan hidayah mereka semua, sehingga kemudian mereka dimudahkan untuk bertaubat dan berbuat baik, walaupun mungkin di akhir-akhir Ramadan, ya. Jadi ini semua Bapak Ibu rahimahullah ta'ala, berita dari Nabi SAW agar kita memanfaatkan dengan baik. Mohon supaya punya kemauan baik untuk berbuat baik, dan mohon supaya selamat dari jiwa-jiwa yang buruk yang nanti akan membenci berbuat baik di bulan Ramadan. Walillahi utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang mutaqa, hamba-hamba yang menjadi bebas dari neraka, dan itu terjadi setiap malam. Berarti sejak malam pertama. Disebutkan itu terjadi setiap malam, berarti sudah terjadi, sudah berlangsung atau berlaku setiap malam. Dengan demikian tidak benar hadis, ya, yang disebut-sebut orang hadis bahwa Ramadan itu terbagi menjadi 3. 10 pertama adalah rahmat, 10 hari kedua adalah ampunan, dan 10 hari terakhir adalah bebas dari neraka. Kenapa? Rahmat Allah itu sejak awal malam sampai malam terakhir. Ampunan juga sudah Allah berikan, sudah Allah tawarkan bagi hamba-hambanya yang melakukan sebab-sebab atau faktor-faktor yang mendapatkan atau mendatangkan ampunan dari Allah kepadanya. Dan orang yang bebas dari api neraka pun, sebagaimana sebutkan Nabi SAW, sudah ada di setiap malam atau bahkan sejak malam pertama. Dari sini ikhwani ukhwati fillah rahmatullah ta'ala, ketika orang sudah tahu bahwa neraka itu bahaya, dan ternyata ada hamba-hamba Allah Ta'ala yang bebas dari neraka di Ramadan, maka hendaknya orang berusaha menggapai hal tersebut, karena selamat dari neraka dan masuk surga adalah al-fawzul azim, kemenangan yang besar. Dan tentunya orang mesti melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan ampunan atau selamat dari neraka. Di antaranya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak istighfar atau banyak-banyak berbuat baik, sehingga keburukan-burukan itu akan terhapus karena kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ayyuhal hadirun rahimakumullah taala.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang lain juga menyampaikan tentang keutamaan-keutamaan amalan-amalan khusus yang dilakukan di bulan Ramadan. Yang keutamanya itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 hadis yang mirip ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, mengimani kewajiban puasa Ramadan, bahwa itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala, betul-betul dari Allah, yang disampaikan melalui lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang itu mengharap pahalanya, tidak merasa berat atau kesal ketika Ramadan datang, tidak merasa jengkel dengan puasa Ramadan. Nah, orang ini dijanjikan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Hadis berikutnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan ya, melakukan salat tarawih ya, dengan iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya telah lampau. Hadis berikutnya, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyam salat malam di malam Lailatul Qadar, niscaya akan Allah ampuni dosa-dosa yang lampau ketika dia melakukannya karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis-hadis yang mulai ini, Bapak Ibu rahmatullah ya, 4 hadis ya, yang berhubungan dengan keutamaan Ramadan atau keutamaan amal-amal di bulan Ramadan, sudah cukup buat seorang hamba yang cerdas, yang bijak, untuk mengetahui bahwa Ramadan adalah betul-betul peluang emas bagi dirinya untuk berbuat baik. Kesempatan paling berharga yang Allah berikan kepada dirinya untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa bulughu syahr Ramadan wa siyamuhu ni'matun 'azimah 'ala man aqdarahu Allah 'alaihi. Bahwa sampainya seseorang di bulan Ramadan ya, kemudian bisa puasa di situ ya, itu adalah nikmat yang agung, nikmat yang besar sekali bagi orang yang Allah berikan kemampuan di bulan Ramadan untuk puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Apalagi di bulan Ramadan ada malam kemuliaan atau Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Suatu amal soleh yang dikerjakan di malam tersebut, maka akan lebih baik dari amal soleh yang dikerjakan, dari amal soleh yang sama yang dikerjakan selama 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Kemudian di bulan Ramadan, seseorang puasa melakukan salah satu ibadah yang terbaik, melakukan ibadah yang di situ mencakup 3 jenis kesabaran yang sebagian disampaikan oleh ulama ya. Sabar untuk taat kepada Allah, puasa terus sampai terbenamnya matahari. Kemudian sabar untuk tidak bermaksiat, tidak membatalkan puasa, tidak merusak puasanya. Dan sabar dalam menghadapi rasa lapar dan haus atau keletihan dan juga kelesuan tubuh. Nah, ketika orang itu berpuasa dari hari pertama, kedua, terus sampai hari terakhir, dia sudah melakukan ibadah yang luar biasa yang Allah sebutkan bahwa semua itu yang disebutkan Nabi SAW bahwa setiap amal anak Adam itu bagi orang yang melakukannya akan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kebaikannya.
kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, illa shaum wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, akulah, kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, yang akan memberikan balasannya sendiri. Ukurannya tidak seperti ukuran yang tadi. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tapi kalau khusus puasa, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyampaikan atau memberikan balasan yang besar sekali yang tidak terukur. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang sabar itu pahalanya akan dipenuhi pada hari perhitungan amal. Jadi ikhwani ukhwati fillah rahimakumullah ta'ala, menjadi kenikmatan yang sangat besar sekali bagi seseorang ketika dia berjumpa dengan Ramadan, kemudian dia bisa puasa dan melakukan ibadah-ibadah yang lain di bulan mulia tersebut. Nah, selanjutnya Imam Ibn Rajab mengatakan, man ruhima fi Ramadan fahuwal marhum. Barang siapa yang sudah Allah rahmati di bulan Ramadan, dialah orang betul-betul Allah rahmati. Betul-betul Allah rahmatinya. Wa man hurima khairahu fahuwa mahrum. Barang siapa yang dihalangi berbuat baik di bulan Ramadan, tidak pernah berbuat baik, tidak gembira, tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan, padahal kesempatan itu ada, dia tidak mau melakukannya. Nah, orang seperti ini fahuwal mahrum, dialah orang betul-betul dihalangi dari kebaikan. Ada kesempatan emas untuk berbuat baik, tapi disia-siakan. Ada waktu yang mulia, tapi diremehkan atau mungkin diabaikan sama sekali. Menganggap Ramadan seperti hari-hari biasa, menganggap Ramadan sebagai hari-hari yang tidak ada kemuliaan sedikit pun, maka orang seperti ini fahuwal mahrum, orang yang betul-betul terhalangi dari kebaikan. Wa man lam yatazawwad lima'adi fi fahuwa malum. Barang siapa yang tidak membekali diri dengan amal saleh di bulan Ramadan untuk hari akhirat, orang ini orang yang malum, yang tercela. Jadi ikhwan ukhwati fillah rahimakumullah taala, bulan Ramadan adalah bulan untuk bersemangat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Bulan Ramadan adalah bulan untuk mensucikan jiwa kita dari dosa-dosa dan kotoran, untuk meningkatkan derajat-derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk membekali diri kita dengan amal saleh untuk akhirat kita. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang sepantasnya seseorang itu mendapatkan ampunan, maka banyak-banyaklah kita istighfar, banyak-banyaklah kita bertaubat mohon ampun kepada Allah Ta'ala di bulan-bulan Ramadan, di waktu-waktu Ramadan, terutama di sepertiga malam terakhir, sehingga orang itu akan betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Nabi Muhammad SAW pernah mengamini doa malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Jibril pernah memerintahkan beliau, tolong amini barang siapa yang menjumpai Ramadan, kemudian Ramadan selesai, tapi dia tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jauhkan dia dari rahmatnya. Katakanlah amin. Maka Nabi SAW mengamini doa malaikat Jibril alaihissalam. Yang berdoa malaikat Jibril, malaikat yang terbaik, yang mengamini Nabi yang terbaik, Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini hendaknya menjadi cambuk bagi siapapun ya, untuk menyadarkan dirinya agar betul-betul cerdas ya, betul-betul
bijaksana ketika Ramadan itu datang, dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya, bahkan mungkin detik-detik waktunya sebaik-baiknya, untuk sebesar-besarnya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan beramal soleh dalam bentuk apapun itu ya. Sehingga tidaklah waktu itu berjalan kecuali di situ ada amal-amal soleh yang dikerjakan seseorang. Tidaklah malam itu selesai kecuali di malam tersebut seseorang melakukan ibadah kepada Allah, dan begitu seterusnya. Kemudian Imam Ibnu Rajab mengingatkan bahwa wahai orang yang selalu rugi di dunia ini ya, dengan melakukan banyak maksiat atau dengan menyia-nyiakan waktunya, qad aqbalat ayyamu at-tijaratir rabihah, telah tiba hari-hari perniagaan yang sangat menguntungkan. Man lam yarbah fi hadha syahri fa fi ayyi waqtin yarbah. Kalau orang di bulan Ramadan tidak mendapatkan keuntungan yang besar, maka di bulan apa lagi dia dapat keuntungan ya. Dari sini Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif ya, menyampaikan bahwa hari-hari Ramadan itu ya hari-hari berniaga bagi seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bahasa Al-Quran disebutkan demikian ya, berniaga dengan Allah ya, pasti untung. Atau dalam urusan yang lain, menghutangkan uang kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan kembali dengan kembalian yang banyak. Nah, dalam bulan Ramadan seseorang itu ditawari untuk mendapatkan keuntungan yang banyak sekali. Waktunya panjang, 1 bulan penuh, dan amal-amal soleh yang dikerjakan itu bermacam-macam ya. Kalau seseorang tidak bisa melakukan satu amal soleh, maka silakan melakukan amal soleh yang lain. Atau seseorang capek melakukan satu amal soleh, maka silakan berpindah kepada amal soleh yang lain ya. Ngaji Quran capek, maka silakan diganti dengan zikir misalnya. Zikir pun capek, silakan ambil istirahat, dan itu pun terhitung ibadah ketika orang berniat supaya tubuhnya nanti segar lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memang harus menyambut Ramadan dengan hal-hal yang seperti itu, dengan semangat ibadah, dengan sukacita, dengan kerinduan yang mendalam, karena kita akan menghadapi atau menjumpai syarafu az-zaman, kemuliaan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna mudha'afata al-ajri al-a'mali takunu bi asbab. Masih merupakan perkataan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, ketahuilah bahwa melipat gandakan pahala atau dilipat gandakannya pahala amal-amal soleh yang dilakukan seorang itu karena banyak faktor. Di antaranya adalah syaraful makan al-ma'mul fi dzalikal amal ya. Di antaranya adalah ketika tempat yang dipakai untuk beramal soleh itu mulia, atau seseorang melakukan amal soleh di tempat yang dimuliakan oleh syariat, kal harami, seperti Masjidil Haram, atau di Madinah, Mekah atau Madinah, yang biasa disebut dengan 2 kota suci kaum muslimin. Ketika orang beramal soleh di sana, maka nilainya berlipat ganda dibandingkan melakukan perbuatan yang sama atau amal soleh yang sama di tempat yang bukan tempat suci. Sebab yang kedua, kata beliau, wa minha syarafuz zamani, dan di antara sebab lainnya yang akan mendatangkan pahala yang banyak bagi seseorang ketika beramal soleh adalah syarafuz zaman, waktu yang mulia.
atau masa yang mulia. Waktu di sini nanti bisa luas ya. Bisa malam atau pagi atau bulan seperti bulan Ramadan. Kasyahri Ramadan, seperti bulan Ramadan, wa ashri Dzulhijjah, dan juga seperti 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, dengan keterangan ini, ketika seseorang berada di bulan Ramadan, di sejak hari pertama, kedua, terus sampai hari terakhir di bulan tersebut, dia berada di waktu yang mulia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga amal soleh yang dikerjakan di waktu tersebut menjadi mulia, lebih mulia, nilainya lebih, kualitasnya lebih tinggi, pahalanya pun juga akan lebih besar untuk dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu, hendaknya kita di hari-hari ini ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun ini dan juga tahun-tahun berikutnya ya. Karena seseorang tidak tahu ya, kematian datangnya kapan, kemudian juga sakit atau kesibukan datangnya kapan ya. Namun menjadi tugas kita semua adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipertemukan dengan Ramadan dalam keadaan kita sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, agar Allah Ta'ala mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan kita iman, dalam keadaan masyarakat aman, tentram, sehingga bisa dipakai untuk beribadah atau orang bisa menjalani ibadah dengan baik, tidak ada ancaman-ancaman terhadap jiwa manusia. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan kita iman dan juga Islam. Demikian, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.